Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Terakhir kita sampai pembahasan hadis nomor 19. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 20. Manusia dalam hidupnya ini selalu menginginkan kebaikan dan menghindari keburukan. Kenapa? Manusia di dunia selalu menginginkan kebaikan dan menghindari keburukan. Ingin rezekinya lancar, nggak pengen rezekinya apa? Seret. Pengen sehat, nggak pengen sakit. Pengen rumah tangga yang harmonis, nggak pengen rumah tangga yang ribut terus. Pengen anaknya soleh, nggak pengen anaknya becut. Ya. Manusia itu selalu berharap mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Dan untuk mencapai itu, tidak bisa manusia hanya mengandalkan kekuatan pribadinya saja. Tapi dia harus meminta pertolongan dari Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah hadis. Di dalam hadis ini kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan. Hadis ini menyebutkan 4 keburukan yang harus kita hindari. Dan agar kita terhindar darinya, kita harus minta perlindungan kepada Allah. Apa 4 hal itu? Mari kita dengarkan hadisnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr. Sinten? Abdullah bin Amr. Ini beda sama Abdullah bin Umar. Jadi wonten Amr, wonten sinten? Umar. Yang kita bahas hari ini adalah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa berikut ini. Perhatikan doanya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari 1. Min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Yang pertama, hati yang tidak khusyuk.
Wa min du'ain la yusma'. 2. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Pinten? 2. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Dan dari jiwa yang tidak pernah puas dengan dunia. Apa yang ketiga? Jiwa yang tidak pernah puas dari dunia. Dan yang keempat, wa min nafsin wa min ilmin la yanfa'. Dan aku mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzu bika min haula'il arba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari 4 keburukan tadi. Hadis riwayat Tirmidzi, dan menurut beliau hadis ini sahih, dan kata Syekh Al-Albani juga sahih. Berarti hadis ini mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan dari berapa hal? 4. 1, hati yang tidak khusyuk. 2, doa yang tidak dikabulkan. 3, jiwa yang tidak pernah puas dengan dunia. Yang keempat, ilmu yang tidak bermanfaat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dan inilah asasnya. Nabi SAW mengajari kita untuk minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Apa itu hati yang tidak khusyuk? Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang keras. Apa? Hati yang keras. Hati yang tidak tersentuh ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Hati yang tidak tergerak ketika dia mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Hati yang tidak berubah ketika mendengarkan nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa ada hati yang seperti itu? Karena hati itu sedang sakit parah. Seperti tubuh. Hati seperti apa? Ketika tubuh ini lagi sakit, makanan seenak apapun, tidak enak. Bahkan nggak bisa masuk. Al-Quran, hadis Nabi SAW, tausiah, itu kan hidangan yang sangat lezat. Kenapa hati manusia tidak tersentuh, tidak ngefek, tidak tergerak? Setiap hari dengar tausiah, gak ada perubahan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya keras. Hatinya sedang terjangkiti penyakit parah. Isinya syahwat dan syubhat. Itu yang kita mohon kepada Allah agar hati kita gak seperti itu. Berarti kalau ada hati yang tidak khusyuk, ada hati yang khusyuk. Itu yang kita inginkan. Hati yang khusyuk itu yang bagaimana? Hati yang khusyuk itu yang tunduk kepada Allah. Manut, nurut, patuh kepada Allah. Hati yang lembut. Hati yang ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, langsung tersentuh hati. Dinasehati, nggih. Orang ngeles, orang protes. Ya. Itu hati yang lembut. Ya. Dah, ini hal yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha.
Yang kedua, wa min du'ain la yusma'. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Apa itu doa yang tidak dikabulkan? Doa yang tidak dikabulkan adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba dan dia tidak fokus. Tangane kayak kiye, kirane buh nengendi. Ada orang doa seperti itu? Ada orang doa seperti itu? Amin, amin, amin. Orang ngerti amin apa? Gak fokus. Yang lebih parah lagi nopo? Doa serius tapi makanannya haram, minumannya haram, kendaraannya haram. Berarti motornya kudu ana sertifikat halal ya gue. Bukan seperti itu. Dari mana itu duit yang dipakai buat beli motor itu dari mana? Doanya nggak dikabulkan sama Allah SWT. Kenapa? Karena sumber yang masuk ke tubuhnya hal-hal haram. Anu nipu, anu korupsi, anu apa lagi? Anu riba. Sehingga doanya dia panjatkan berkali-kali dan sering nggak dikabulkan sama Allah SWT. Kenapa? Karena ada tabir penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Berapa ini? 2. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas dengan apa? Dunia. Selalu merasa kurang terus. Sehingga dia enggak pernah berhenti untuk mengumpulkan duit terus. Mendingan kalau duitnya itu dia kumpulkan supaya bisa kotak apa kayak? Kotak apa? Mending kalau dia ngumpulin duit untuk bisa berinfak, untuk bisa menyumbang kepada orang-orang miskin, untuk membangun masjid, untuk membangun pondok, untuk membiayai santri-santri belajar. Bagus. Tapi kalau ngumpulin duit hanya untuk gonta-ganti mobil, terus hanya untuk beli sana, beli sini, setelah itu mati ditinggal semuanya. Terus buat apa kita ngumpulin duit? Kalau hanya untuk dinikmati oleh orang yang kita tinggalkan nanti. Kita sendiri tidak menikmatinya. Semuanya kita tumpuk. Hanya untuk bangga-banggaan saja. Punya rekening di sana, rekening di sini. Terus mana harta yang akan menemani kita nanti menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Mana? Ini yang keberapa? Yang ketiga, yang terakhir, wa min ilmin la yanfa'. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada 2 macam. Berapa macam? 2. Yang pertama, memang aslinya tidak bermanfaat. Memang apa? Aslinya tidak bermanfaat. Yang kedua, aslinya bermanfaat, tapi gara-gara beberapa faktor jadi tidak bermanfaat. Kita ulangi ya. Ilmu yang tidak bermanfaat ada berapa macam? 2. Apa yang pertama? Memang aslinya nggak bermanfaat. Yang kedua, aslinya bermanfaat, tapi gara-gara beberapa faktor jadi nggak bermanfaat. Kita bahas jenis yang pertama. Ilmu yang aslinya tidak bermanfaat. Apa? Santet. Apa? Ilmu santet. Ilmu dipelajari.
Ya. Tapi itu ilmu yang memang tidak bermanfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat, tapi malah membahayakan. Ya. Ilmu santet, ilmu sihir, ilmu pelet, apa maning. Ya. Pokoknya ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang aslinya bermanfaat. Contohnya ilmu agama. Bermanfaat atau membuatan? Bermanfaat. Tapi karena beberapa faktor jadi tidak bermanfaat. Contoh, apa faktor itu? Enggak ikhlas. Kenapa? Tidak ikhlas. Ngaji seperti ini aslinya bermanfaat. Bermanfaat. Tapi gara-gara enggak ikhlas saat mempelajarinya, niatnya enggak tulus mencari pahala dari Allah, tapi untuk pamer, untuk riya, untuk bangga-banggaan, untuk gaya-gayaan, akhirnya ilmu yang aslinya bermanfaat jadi tidak bermanfaat. Contohnya apa lagi Ustaz? Faktor yang membuat ilmu yang aslinya bermanfaat jadi tidak bermanfaat. Ilmu itu tidak diamalkan. Kenapa? Tidak diamalkan. Belajar, dinasehati sama ustaz, riba itu haram. Wis ngerti, tapi terus baik. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Sudah diajari sama ustaz, ayo tutup aurat. Wis ngerti, tapi tetap baik. Buka-bukaan, enggak nutup aurat. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi doanya kita ulangi nggih. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' a'udzu bika min haula'il arba'. Sing wis apal angkat tangan. Burung. Kalau enggak ada halangan tak kopikan. Insyaallah ya. Nek ora kelalen ya. Dia mutakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.